Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahlik wa asqiliz zalimin biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, kita teruskan bahasan kita, masih membahas mengenai solat-solat yang masuk dalam rawatib atau nawafil. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, saya teringat ini dengan hadis Isra. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra itu melihat ada lelaki yang menggunting bibirnya dan lidahnya. Setelah beres digunting, ia kesakitan dan lidah bibirnya itu kembali utuh kembali. Digunting lagi, kembali utuh lagi. Rasul bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril mengatakan, yang riwayat yang pertama disebutkan adalah mereka adalah khutobaul fitnah. Mereka adalah ahli-ahli pidato, ahli-ahli ceramah, tetapi yang disampaikannya adalah fitnah. Yang kedua, riwayat yang kedua adalah khutoba'u ummati yaquluna ma la taf'alun. Riwayat yang kedua, mereka yang menggunting lidahnya dan bibirnya itu adalah orang-orang yang ahli ceramah, ahli pidato, ahli khutbah, tetapi mereka mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan. Saya ini menyampaikan macam-macam solat sunnah yang saya beri judul An-Nawafil. Ada kitabnya ini, ada 200 halaman lebih kira-kira, tapi belum dicetak, belum ada yang nyetaknya itu ya. Saya kadang-kadang Masya Allah ini mohon maaf, ini gimana kira-kira ya, tapi nggak disampaikan juga gimana. Saya terus terang belum bisa mengamalkan. Belum bisa mengamalkan apa yang saya temukan hadis-hadis mengenai solat-solat sunnah yang dilakukan oleh Rasul atau dilakukan oleh sahabat atau dilakukan oleh salafun saleh. Dengan berbagai macam-macam solat sunnah. Jangankan solat sunnah yang ratusan rokaat, ribuan rokaat. Cicit Rasul sallallahu alaihi wasallam saja setiap malamnya itu tidak kurang solatnya itu 1000 rokaat. Kita jangankan yang itu dah.
yang rawatib saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengqadainya ketika Rasul itu meninggalkannya, saya tidak atau belum bisa melaksanakan secara sempurna. Maka oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jangan ukur amal saya, nggak bakal bisa dah. Saya tidak apa ya Allah, tidak kuat lah, tidak bisa lah. Kalau nanti misalkan saya menyampaikan ini kemudian bapak-bapak menuntut saya belum bisa melaksanakannya. Memang berat jadi ustadz itu, jadi penceramah atau jadi mu'alim itu berat bapak, berat. Jadi kalau nanti banyak ustadz yang duluan masuk neraka daripada orang-orang penyembah berhala itu, memang kayak seperti itu ya, berat pak. Tapi walaupun bagaimana, saya juga mengharapkan apa yang disampaikan oleh saya dari hadis-hadis atau juga amalan salafun saleh, khususnya bab sholat, bab ibadah sunnah, ini bukan hanya untuk tahu saja gitu pak. Tetap kita akan niat amal. Ulangi lagi, kita akan niat amal. Karena setelah kita tahu tanpa amal juga berisiko hadirin. Ulangi lagi, setelah kita tahu kemudian kita tidak mengamalkan juga berisiko. Nah kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nari. Dari Ummi Habibah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ibu kita semua, Pak. Istri Rasul itu adalah ibu orang-orang mukmin. Beliau bersabda, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla arba'an qabla zuhri, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu, Allah akan haramkan dia alan nar, masuk neraka. Ini lanjutan daripada beberapa macam kaifiat salat qobliyah dan ba'diyah zuhur. Ada yang zuhurnya 4, qobliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Itu hadis pertama dulu pernah kita sampaikan. Itu orang-orang yang akan dibangunkan rumah di surga. Di antaranya yang terus rutin melaksanakan sholat zuhur 4, sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Ada di hadis kedua yang pernah juga kita sampaikan, masih hadisnya hadis bait fil jannah. Artinya orang-orang yang akan mendapatkan rumah di surga, 12 rakaat sholatnya, tapi zuhurnya qobliyahnya 2 rakaat, kemudian ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi ada kaifiat 4 rakaat 2 rakaat, ada 2 rakaat 2 rakaat, ada 4 rakaat 4 rakaat. Nah dari Ummi Habibah, Ummi Habibah ini namanya Romlah ya, binti Abi Sufyan. Ini termasuk luar biasa, ini wanita luar biasa yang dinikah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini anak pimpinan Quraisy yang sangat dulunya memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya ini masuk Islam duluan.
dan pernah hijrah ke Habasyah. Beliau itu. Cuman dia punya suami namanya Ubaidillah, ini murtad. Dia masuk agama Nasrani. Kemudian di pengasingan, di tempat hijrah pertama, beliau sangat bersedih dan dikasih kabar gembira bahwa Rasul SAW melamar dan menikahinya. Itu ajibnya itu, Rasul itu dinikahkannya itu oleh Raja Najasyi dengan mas kawin, ada yang mengatakan 400 dinar, ada yang mengatakan 4.000 dirham, dan perangkat-perangkatnya itu diberikan oleh raja. Ini ajib ini ya, Masya Allah. Beliau menyatakan katanya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan baginya neraka. Hadis berikutnya dari Abi Ayyub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Haris qala arsala Muawiyah ila Ummi Salamah. Muawiyah mengutus seseorang kepada Ummi Salamah. Siapa di situ seorangnya itu? Yaitu Abdullah bin Haris kepada Ummi Salamah. Padahal Muawiyah ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini saudara daripada Ummi Habibah Romlah tadi. Bersaudara, sama-sama anaknya Abu Sufyan. Beliau juga Ummul Mukminin. Tapi ini Abdullah bin Haris diutus oleh Muawiyah kepada Ummi Salamah. Ummu Salamah juga luar biasa, ini pejuangnya luar biasa. Sahabat atau sahabiah yang luar biasa perjuangannya ya, terutama dalam hijrahnya. Fantalaqtu ma'ar Rasul. Pasala Umma Salamah. Aku, kata Abdullah bin Haris, ini berarti bukan Abdullah bin Haris, dia menemani utusan kepada Ummi Salamah. Kemudian ia bertanya kepada Ummi Salamah, faqalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa yatawadda fi baiti lizuhri. Beliau menyatakan katanya, ketika Rasul berada di rumahku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berwudu untuk sholat zuhur, wa kana qad ba'asa sa'yan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu telah mengutus sa'yan, para pemungut pajak. Zakat. Kok pajak sih? Sa'yan yang berusaha mengambil dan mengurus zakat. Wa qasura indahul muhajiruna wa kana qad ahammahu sya'nuhum. Ini sudah kemarin ini disampaikan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak didatangi oleh kaum muhajirun, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam kayaknya dibuat sibuk. Izduribal bab fa kharaja ilaihi fa shalla zuhra. Kemudian pintu diketuk, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Summa jalasa yaksimu ma jaa bihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tanpa salat ba'diyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan tanpa salat qabliyah. Rasul membagikan ma jaa bihi, apa yang dibawa oleh sa'i itu, oleh orang-orang yang mengumpulkan zakat itu, dibagikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal kadzalika hatta al-'asr.
Terus Rasul membagikan harta zakat itu sampai datang waktu asar. Summa dakhala manzili, kemudian Rasul masuk rumahku. Fasalla rakaatain, kemudian Rasul itu sholat 2 rakaat. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, syaghalani amrus sa'i an usalliyahuma ba'da zuhur. Beliau mengatakan, aku dibuat sibuk oleh urusan pembagian zakat, sehingga aku tidak bisa sholat keduanya, sholat 2 rakaat qobliyah zuhur, ba'da zuhri juga setelah zuhur. Fasallaituhuma ba'dal asri, maka aku, kata Rasul, sholatnya keduanya itu setelah asar. Ini qadha sholat qobliyah zuhur dilakukan setelah asar. Bayangin ya Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Rasul itu sampai mengqadai sholat sunnah zuhur, baik qobliyah ataupun ba'diyah, malah dilakukannya adalah setelah asar. Itu. Jadi kalau ada orang yang sholat setelah asar, tar dulu Pak, hati-hati ya, hati-hati. Jangan kita sok dengan hadis, tidak ada ba'diyah asar. Sebentar dulu, sebentar dulu. Karena sholat ini tergantung kepada niat. Kita kan sedang membahas niat ini. Kalau kita melihat ada orang itu sholat, ini hari saatnya ini saat Nabi saja tidak sholat, kita harus hati-hati. Jangan-jangan itu adalah sholatnya sholat qadha, baik itu qadha wajib ataupun qadha sunnah, gitu. Satu, adanya qadha Pak. Ulangi lagi, satu, adanya qadha. Mengenai qadha, baik itu qadha sunnah ataupun qadha fardu. Kalau logikanya gini, Rasul itu tidak mengqadha sholat fardu karena Rasul tidak pernah tinggal sholat fardu. Yang ada adalah Rasul mengqadha sholat sunnah, gitu. Karena yang pernah ditinggalkan oleh Rasul itu adalah sholat sunnah. Terus meninggalkannya sholat sunnah itu Rasul itu karena kesibukan mengatur dan mengurus zakat, gitu. Artinya jika ada kesibukan yang memang kesibukan itu merupakan juga kegiatan agama, sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tertinggal atau meninggalkan sholat qobliyah atau ba'diyah zuhur, maka Rasul mengqadhanya, walaupun qadhanya itu di saat Rasul pernah menyampaikan tidak ada sholat setelah asar. Jadi qadha itu berarti boleh Pak dilakukan, ya kapan saja, ya dilakukan kapan saja. Kemudian kalau dari Sayyidah Aisyah, qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza fatathul arba'u qabla zuhri shallaha ba'da rak'ataini ba'da zuhri. Ini dari Sayyidah Aisyah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam luput atau tidak tidak melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka kata Sayyidah Aisyah, Rasul mengqadhanya setelah sholat 2 rakaat ba'da zuhur. Jadi dari pandangan Sayyidah Aisyah, hadirin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Nah ini hadirin, makanya ini Masya Allah ya, ta'adud ini, berbeda-bedanya seperti itu. Kalau dari Ummu Habibah tadi, Rasul itu sholatnya itu menurut beliau, menurut Ummu Habibah ini 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah. Nah kenapa memang dalil istrinya? Karena
sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, rawatibnya sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan di rumahnya. Gitu. Makanya ketika hari ini misalkan Rasul ini di rumahnya istri yang ini, kemudian di hari yang lain di rumahnya ini yang lain, maka Rasulullah SAW melakukan kaifiat qobliyah dan ba'diyah sholat zuhur itu berbeda. Ini berbeda. Ulangi lagi, dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu apabila tertinggal atau tidak melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, Rasul sholat itu mengkodoknya itu setelah 2 rakaat ba'da zuhur. Begitu kata Sayyidah Aisyah. Jadi Masya Allah ya, luar biasa. Ini sholat yang sholat sunnah yang oleh Rasul SAW dipertahankan. Makanya oleh ulama itu disebut sholat sunnah muakkad. Baik. Kemudian hadirin, kita sekarang akan bahas ini mengenai pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat, gitu ya. Bagaimana itu sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat? Karena ada yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat, tidak ada ba'diyah Jumat. Nah hadirin, kalau kita melihat daripada hadis yang umum sifatnya, yaitu misalkan man sholla isnatai asrota rakaatan fi yaumin, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maksudnya banallahu lahu baitan fil jannah, maka ia akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Nah, bentuknya diantaranya adalah rakaatin qabla zuhri wa rakataini ba'da zuhri, itu yang bentuknya 41, 42. Ada lagi yang menyatakan rakataini qabla zuhri wa rakataini ba'da zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Baik, jika ini jumlahnya 12, ada 42, ada 22 zuhur, qobliyahnya ada, ba'diyahnya ada. Kalau ternyata zuhurnya itu tidak ada, hadirin, karena diganti oleh hari Jumat, oke? Kemudian kalau tidak dilakukan qobliyah dan ba'diyah Jumat, maka ia akan kurang dari 12. Satu, itu. Kedua, hadirin, Jumat itu merupakan hari, itu kan? Jumat kan hari juga. Kalau misalkan Nabi bilang bahwa sholat 2 rakaat setiap hari, setiap malam, 12 rakaat itu, maka itu kan hari juga. Maka kalau kita menetapkan dalil 4222 zuhur diterapkan ke Jumat, itu menurut ulama itu sudah bisa juga dipakai. Nah, bisa dipakai. Nah, di samping ada, hadirin, ulangi lagi, di samping ada nanti hadis-hadis mengenai sholat yang berkenaan dengan hari Jumat. Baik itu nanti berkaitan dengan hari Jumatnya atau berkenaan dengan sholat Jumatnya. Kita yang umum dulu, hadis yang umum dulu. Ini sholatnya sholat Jumat. Dari Salman radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manigtasala yaumal jumu'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat. Ada igtasala wa ghassala, siapa yang mandi hari Jumat. Wa tatahhar mastata'a min tuhrah, atau dia bersih-bersih, mensucikan dirinya sekemampu dia. Apa ini diantaranya? Bersih-bersih itu yaitu kita periksa kumis kita, periksa ketek kita, tuhrah itu, periksa kuku kita, periksa anat kita. Anat itu apa? Bulu anu. Nah, itu di hari Jumat mandi. Kalau kita malas mandi, mandinya mandi sunnah,
Tapi ada yang mengatakan mandi wajib, maka buat sebab, wa ghassala, buat sebab supaya kita mandi. Paham? Kan mandi sunnah, mandi di hari Jumat kan sunnah, ya kan? Bagaimana caranya supaya mandinya menjadi mandi wajib? Maka buat asbab mandi wajib. Nah, gitu kan? Paham, Pak? Yang sudah punya istri paham ini? Ghassala wa ghassala. Wa massa min duhni baitihi au tibihi, terus mengenakan minyak wanginya yang ia miliki. Ini artinya harus ada anggaran untuk belanja minyak wangi nih. Summa raha ilal jum'ah fa shallama badalahu. Kemudian dia berangkat Jumat. Berangkat Jumatnya kemarin sudah ada yang gelombang pertama akan dikasih hadiah seperti ia berkurban dengan unta. Yang kedua, gelombang kedua seperti berkurban dengan sapi. Kemudian yang ketiga berkurban dengan kambing. Yang keempat seperti kurban dengan ayam. Yang kelima ini telur. Bapak, yang kelima ini telur. Ini bapak-bapak, ini kan motivasi ya, motivasi. Bapak-bapak maaf kalau bapak-bapak bukan khutbah, bukan khotib. Memang ini kalau model abi misalkan khotib terus kan gitu kan. Jadi kalau datang duluan itu Pak, ada hadis kalau khotibnya nanti sudah datang, apalagi sudah naik gitu kan, ini hadiah ini ditutup Pak, hadiah ditutup. Khawatirnya malaikat-malaikat yang ada di pintu-pintu masuk pun dia menutup bukunya. Jadi beliau datang itu atau kita datang itu ke masjid untuk melaksanakan sholat sudah pada saat tutup itu khawatirnya kita ini Jumatnya hanya menggugurkan kewajiban Jumat. Pahalanya gede, pahalanya luar biasa besar pahalanya, cuman nggak dapat bonus, gitu kan? Nggak dapat bonus. Maka oleh karena itu, karena hari ini adalah hari yang masuk, hari Jumat itu adalah masuk ke dalam hari yang diagungkan oleh Allah, hari yang diagungkan oleh Rasul. Malah dalam satu hadis lebih hebat, lebih agung daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Kenapa? Karena sholat Idul Adha, Idul Fitri walaupun bagaimanapun itu hukumnya adalah sunnah, sedangkan sholat Jumat itu hukumnya wajib. Maka mandinya, kata ulama, mandinya wajib juga. Maka pakai baju yang lebih hebat, lebih bagusnya juga ya lebih. Artinya tingkatannya itu lebih daripada sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Pakai minyak wanginya pun itu lebih daripada Idul Adha, Idul Fitri. Bersih-bersihnya pun lebih daripada Idul Adha dan Idul Fitri gitu. Oke, itu ya. Kemudian idza kharajal imam istamawan satagufira lahu ma baina wa bainal jum'atil ukhra. Kalau dia melaksanakan sholat, ini sholatnya ma badalahu, ada katanya ini ma kudiro, ada ma kutiba. Yang dimaksud adalah sholat sunnah, yang dimaksud adalah sholat 2 rakaat itu. Ada hadis mengatakan katanya kalau sholat 2 rakaat di hari Jumat itu lebih hebat daripada min alfi rakaatin fima siwa, lebih hebat daripada 1000 rakaat daripada sholat di luar hari Jumat. Baik, itu kira-kira apa namanya dari yang umum dulu. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada hadis lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyatakan bahwa kalau naha anis sholat, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anis sholati nisfan nahar hatta tazula syamsu illa yaumal jumu'ah. Umumnya dulu, Rasul melarang sholat ketika nisfan nahar hatta tazula syams, sebelum zawal atau pas mendekat zawal, kira-kira pas setengah 12-an kali ya, setengah 12 sampai jam 12 itu Rasul melarang sholat. Ulangi lagi, Rasul melarang sholat. Kemudian kata Rasul illa yaumal jumu'ah,
kecuali pada hari Jumat. Ulangi lagi, kecuali pada hari Jumat. Jadi keharamannya saja waktunya dibuka, dicabut, kan gitu kan? Dicabut. Itu yang umumnya dulu, ini hadis umumnya dulu. Yang tadinya yang di luar Jumat itu haram, dilarang maksudnya oleh Rasul SAW. Sholat pada menjelang Jumat, menjelang waktu zuhur. Kalau hari Jumat mah pakai mah, itu tidak dilarang maksudnya, tidak dilarang. Ini artinya kan membuka yang sifatnya itu lebih luas dibandingkan waktu yang selain hari Jumat. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini mengenai hadis Sulaik. Hadis Sulaik. Sulaik al-Ghatafan. Jadi namanya Sulaik. Sulaik itu datang ketika Rasul datang Jumat ketika Rasul berkhutbah. Nah, tiba-tiba beliau duduk, Pak. Fajalasa, dia duduk. Faqala lahu, Rasul mengatakan, ya Sulaik, kum farka rakatain. Sulaik, diri. Salat kamu 2 rakaat. Wa tajawwaz fihima. Salatnya ringkas saja. Summa qala idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imam yaktubu falyarka rak'ataini falyatajawaz bihima. Kata Rasul, apabila datang salah seorang kamu pada hari Jumat walaupun imam sedang khutbah, kira-kira betul terjemahnya, walaupun imam sedang khutbah, salatlah 2 rakaat. Dan salatnya jangan panjang-panjang. Nah, hadirin Imam Abi Huzaimah, Ibnu Huzaimah, beliau mengatakan begini, qad amara ba'da faraghi Sulaik min ar-rak'ataini man ja'a ilal jumu'ah wal imamu yahtub bihadzal amr kullu muslim yadkhulul masjida wal imamu yahtubu ila qiyamis sa'ah. Ini berlakunya disuruh sholat walaupun ketika imam itu sedang khutbah, itu tidak berlaku kepada Sulaik saja, dan tidak berlaku pada hari ketika Rasul menyabdakannya saja. Itu menurut para ulama bisa berlaku untuk siapa saja dan kapan saja. Cuman mulai kita masuk ke dalam bahasan ini. Itu sholat yang dilakukan oleh Sulaik itu sholat apa? Gitu kan? Katanya yang paling umum, ini sholatnya sholat tahiyat masjid. Ini sholatnya adalah sholat tahiyat masjid. Tapi ketika dia bisa betul, sangat betul tahiyat masjid. Tapi ketika dia sudah duduk, kan duduk dia sudah duduk ya. Diri, gitu kan? Dan udah duduk. Ya kan? Harusnya kalau memang mau, jangan duduk. Gitu kan? Ini sudah duduk ini. Setelah duduk kata Rasulullah SAW, kum, berdiri. Bukan begini, jangan duduk. Beda nggak? Ulangi lagi. Jangan duduk. Sholat dulu 2 rakaat. Ini bukan. Dia duduk. Setelah duduk apa? Kum, berdiri. Kamu sholat dulu 2 rakaat. Jadi hadirin, kalau terjadi perbedaan penafsiran terhadap hadis ini, ya sangat mungkin ya Pak ya. Satu mengatakan bahwa ini adalah sholat qobliyah. Sholat qobliyah. Tadi lagi ini adalah sholat tahiyat masjid. Ini sholat qobliyah ini. Dalil sholat qobliyah. Kenapa? Karena kata-katanya kum, berdiri. Gitu kan? Berdiri. Kemudian tidak begini, jangan duduk. Kalau jangan duduk sangat-sangat jelas, tidak ada yang lain. Itu mengandung pengertian yang sangat pasti adalah tahiyat masjid. Nah, tapi kalau ini bisa 2.
Dua penafsiran. Bisa memang tahiyat masjid atau juga bisa di luar tahiyat masjid. Baik. Kemudian kita lihat lagi misalkan di dalam beberapa hadis. Ada lagi misalkan an Abi Qatadah radhiyallahu an, masih sama dengan tadi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha an yusalliya nisfan nahar illa yaumal jum'ah li anna jahannama tusajjar kulla yaumin illa yaumal jumu'ah. Ini ada alasannya lagi. Tidak boleh atau jangan sholat karena ketika itu sedang dinyalakan apa namanya? Neraka jahanam kecuali pada hari Jumat. An Ayyub radhiyallahu anhu qala qultu li Nafi' kana Ibnu Umar yusolli qabla al-jum'ah. Nah, ini. Dari Abi Ayyub radhiyallahu an qala qultu li Nafi', aku berkata kepada Nafi', Nafi', apakah Ibnu Umar itu salat qabla Jum'ah? Karena Ibnu Umar ini termasuk salah satu sahabat yang memang ketat gitu ya. Ingin dia itu melaksanakan dan melakukan persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Bukan hanya amaliyahnya, tapi pakaiannya sampai melangkahnya itu ingin seperti Nabi. Ajib luar biasa ya Ibnu Umar ini. Makanya ditanya oleh Ayub itu kepada siapa? Nafi, kamu yang sering menemani Ibnu Umar, apakah Ibnu Umar itu sholat sebelum Jumat? Faqala qad kana yutilu sholata qablaha. Beliau bilang katanya itu Ibnu Umar kalau sholat qobliyah Jumat itu panjang, lama sekali sholatnya. Wa yusolli ba'daha raq'ataini fi baitihi. Kemudian ia kalau sholat setelah Jumat itu 2 rakaat di rumahnya. Wa yuhaddisu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Menurut Ibnu Umar katanya beliau menceritakan, ini kata Nafi, beliau ini Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau. Artinya salat sebelum salat Jumat panjang salatnya, dilakukannya memang di rumahnya. Gitu. Kemudian begitu pulang salat lagi 2 rakaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ibnu Shabbah qala man kana musalliyan ba'dal jumu'ah falyusalli arba'an. Wa samma hadisu wa qala Ibnu Yunus idza shallaitumul jumu'ah fasallu ba'daha arba'an. Ya bunayya fa in shallaita fil masjid raq'ataini summa ataital manzila awil baita fasholli raq'atain. Nah, ini kaifiat salatnya lagi. Sekarang untuk ba'diyahnya. Kalau kamu katanya salat setelah Jumat, maka salatlah 4 rakaat. Salatnya 4 rakaat. Kemudian padahal yang tadi salatnya itu ba'diyah Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, jadi qobliyah ba'diyah Jumat bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kemudian idza sholaitumul jumu'ah fasallu ba'daha arba'an. Kalau dari Ibnu Yunus mengatakan kalau kalian sholat Jumat maka sholatlah setelahnya berapa rakaat? 4 rakaat. Kemudian katanya, hei anakku, beliau bilang katanya Pak in shallaita fil masjidi raq'atain summa ataital manzil awil bait fasholli raq'atain. Ini kalau caranya ini kalau bisa salat ba'diyah Jumat itu berapa rakaat? 4 rakaat. 2 dilaksanakan di mana? Di masjid, 2 lagi dilaksanakan di rumah. Nah, ini Bapak-bapak ya, apa namanya ya, kita kalau belum melakukan, ulangi lagi, kalau kita memang belum pernah melakukan, tolonglah kita sekali saja. Seumur hidup kita ini sekali saja kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasul atau apa yang telah dilakukan oleh para
sahabat. Karena ini sebuah ilmu nih, kita sebuah ilmu. Ada yang sholatnya Ibnu Umar lama, qobliyah sholat Jumat. Terus sholat Jumatnya setelahnya itu ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Ada yang 2 rakaatnya di masjid, ada yang 2 rakaatnya di rumah. Ada yang 4 rakaatnya langsung di rumah, ada yang 2 rakaat di masjid, ada yang 2 rakaat di rumah. Begitu. Kemudian Iza sholaitum ba'dal jumu'ah fasallu arba'an fa in ajila bika syai'un fasalli raka'ataini fil masjid wa raka'ataini idza raja'ta. Ini sama juga. Kalau kita habis sholat, kalau kita bisa melaksanakan ba'diyah Jumat itu 4 rakaat di masjid, laksanakan di masjid. Tapi kalau tidak, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Kalau tidak juga, minimal kita laksanakan sholatnya di rumah. Begitu kira-kira. Sholatnya kita di rumah. Kalau rumahnya Cibinong gimana? Rumahnya Cibinong. Ya, rumahnya Cibinong. Mampir dulu lagi di mana? Di sate. Gimana ini? Hadirin, itu putus hadirin. Ya, artinya kalau kita sampai terselang atau habis waktunya, itu nanti putus nisbat sholat ratibnya atau sholat yang nempel dengan sholat pardunya. Nanti kita akan bahas lagi mengenai tentang waktu-waktu sholat rawatib yang nempel dengan sholat pardu. Kita baru sampai kepada zuhur dan Jumat. Kita insya Allah nanti akan kita bahas lagi mengenai asar. Jadi saya ini sudah mengumpulkan sholat sunnah ini lebih daripada 30 macam sholat sunnah. Termasuk nanti ada sholat nisfu Sa'ban. Ya. Kemudian ada sholat-sholat yang dilakukan pada sholat-sholat harian. Ini sholat-sholat harian. Ada sholat hari Jumat, sholat malam Jumat, sholat hari Sabtu, itu sudah ada sudah dilakukan oleh para ulama. Ya kita minimal tahu aja dulu. Ya, kita nanti akan kita bahas insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita salat Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.